Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang materi dunia tumbuhan atau plantae, di mana materi ini merupakan materi biologi untuk kelas 10. Seperti telah kita ketahui bersama bahwa tumbuhan adalah organisme yang mempunyai ciri-ciri tertentu, seperti ciri utamanya yaitu dapat melakukan fotosintesis, menghasilkan selulosa, dan bersifat multiseluler. Tumbuhan sendiri termasuk ke dalam kingdom Plantae yang terbagi menjadi 3 divisi yaitu Pteridophyta, Bryophyta, dan Spermatophyta. Seperti bisa kita lihat pada bagian berikut ini. Bryophyta merupakan tumbuhan lumut, Pteridophyta merupakan tumbuhan paku, dan Spermatophyta merupakan tumbuhan biji. Yang akan kita pelajari di sini bisa kita lihat lebih jelasnya di peta konsep ini, ya. Jadi untuk plantae atau dunia tumbuhan terbagi menjadi 3 kelompok, di mana Bryophyta itu nanti akan dibagi menjadi 3 kelompok beserta ciri-cirinya. Kemudian Pteridophyta dibagi ke dalam 4 kelompok beserta ciri-cirinya, dan Spermatophyta dibagi ke dalam 2 kelompok beserta cirinya masing-masing. Yang pertama, kita akan masuk pada kelompok pertama, yaitu tumbuhan lumut atau Bryophyta. Nah, ini asal katanya, ya. Ciri dari lumut itu sendiri yaitu yang pertama Talophyta. Talophyta itu tumbuhan yang tidak bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. Kemudian Cormophyta, tumbuhan yang sudah bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. Merupakan tumbuhan peralihan. Nah, ini bisa bersifat halus, ya. Tapi ada juga yang sudah punya struktur tubuh mirip akar, batang, dan daun sejati. Jadi antara Talophyta dan Cormophyta. Merupakan tumbuhan pelopor atau vegetasi perintis, ya. Maksudnya biasanya lumut itu menempati ya batu-batuan atau tempat yang lain itu biasanya pertama, ya. Jadi setelah lumut baru di tempat itu bisa ditumbuhi oleh tumbuhan yang lain. Berukuran makroskopis antara 1 sampai 2 cm, bahkan ada yang mencapai 40 cm. Mempunyai 2 bentuk generasi, yaitu generasi gametofit dan generasi sporofit. Pengklasifikasian dari lumut, tadi sudah kita lihat sekilas bahwa lumut terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah lumut daun atau muski, ya. Mempunyai struktur seperti akar yang disebut rizoid, struktur seperti batang, dan struktur seperti daun. Jadi seperti ya, tidak asli, tidak sejati, ya, tidak akar sejati, tidak daun sejati, dan bukan batang sejati. Menghasilkan gamet berbeda sehingga dapat dibedakan antara tumbuhan jantan dan tumbuhan betina, tapi ada juga yang menghasilkan antheridium dan archegonium pada satu tumbuhan. Jadi ada yang tumbuhan jantan dan tumbuhan betina, atau ada satu tumbuhan di mana di situ sudah terdapat antheridium dan sudah terdapat archegonium. Kemudian sporofit akan terus menempel pada gametofit, di sini bisa dilihat, dan bergantung untuk memperoleh nutrisi. Jadi sporofit itu akan terus menempel pada gametofitnya. Pada beberapa spesies sporangium dilapisi struktur seperti tudung yang disebut kalipra. Kita lanjut. Jika spora lumut ke tempat yang sesuai, maka akan berkecambah menjadi protonema. Ya, contohnya ini contoh dari lumut daun. Nah, ini bisa kita lihat gambarnya. Ini adalah penampakan dari Polytrichum juniperum, ya. Sering kita lihat ini di alam banyak, ya. Sekarang untuk yang kedua, kelompok lumut yang kedua yaitu lumut hati atau Hepaticophyta. Tubuh tersusun atas struktur berbentuk hati pipih disebut talus yang tidak terdiferensiasi menjadi akar, batang, dan daun.
tubuhnya itu terbagi menjadi 2 lobus. Bisa kita lihat di gambar ini, ya. Sehingga tampak seperti hati. Jadi ada 2 lobus, 1 lobus, 2 lobus, ya. Nah, pada beberapa lumut hati, gametangium berada pada struktur batang arkegoniofor. Nah, arkegoniofor yang menghasilkan arkegonium. Antheridiofor yang menghasilkan antheridium. Nah, untuk reproduksi aseksualnya bisa menggunakan dengan sel ya. Sel ini yang disebut sel gemma ini ya. Contoh dari lumut hati ini yang terkenal sekali ya, Marsantia polymorpha, seperti ini penampakannya. Ya. Sering kita lihat juga di alam. Kemudian kita lanjut ke kelompok ketiga dari lumut, yaitu lumut tanduk atau Anthocerotopita. Mempunyai gametofit mirip gametofit lumut hati. Perbedaannya, sporopit lumut tanduk mempunyai kapsul yang memanjang, yang tumbuh seperti tanduk dari gametofitnya. Nah ini, jadi di sini seperti lumut hati, tetapi dia memiliki tanduk, ya. Tanduk sehingga disebut dengan lumut tanduk ya. Arkegonium ya, organ kelamin betina dan jantan ini melekat pada talus gametofit, mempunyai kloroplas tunggal yang ukurannya sangat besar. Ini penampakannya dari Anthoceros natans ya. Ciri unik dari lumut tanduk adalah sporopit akan terus tumbuh selama masa hidup gametofitnya. Seperti itu. Sekarang bagaimana reproduksi dari tumbuhan lumut? Terjadi reproduksinya bisa secara vegetatif dan generatif. Reproduksi vegetatif terjadi dengan pembentukan spora melalui pembelahan meiosis sel induk spora di dalam sporangium atau kotak spora. Ini bisa kita lihat ya. Di sini tumbuhan ya, tumbuhannya. Nah, ini pembelahan meosisnya ini menghasilkan zigot ya. Kemudian zigot pada tempat yang sesuai akan membentuk protonema ya di sini. Nah, kemudian di sini ada arkegonium ya yang menghasilkan sel telur dan antheridium ya. Untuk arkegonium ya, ini bentuknya biasanya seperti botol, seperti ini, ada bagian yang melebar di sini disebut perut, kemudian yang mengecil disebut leher. Kemudian untuk antheridiumnya ini penghasil spermanya, bentuknya bulat seperti gada. Nanti sperma dan telur ini bersatu membentuk zigot ya. Kurang lebih seperti itu. Nanti akan kita lihat metagenesisnya ya setelah ini. Reproduksi secara vegetatif juga dilakukan dengan pembentukan gemae-cup atau piala tunas dan fragmentasi. Nah, reproduksi generatifnya terjadi melalui fertilisasi ovum oleh spermatozoid yang menghasilkan zigot, tadi sudah disebutkan di sini. Zigot tersebut akan tumbuh menjadi sporopit. Ya, akan tumbuh menjadi sporopit ini. Sekarang seperti apa metagenesis dari lumut ini? Kita bisa lihat nih ya. Spora haploid ini N yang jatuh di tempat yang lembab nanti akan berkecambah membentuk protonema. Protonema ini akan berkembang menjadi gametofit atau tumbuhan lumut itu sendiri. Pada gametofit terdapat antheridium ya, kelamin jantan dan arkegonium betina. Antheridium bisa menghasilkan sperma dan arkegonium menghasilkan ovum. Nah, sperma dan ovum ini melakukan fertilisasi menghasilkan zigot. Zigot akan berkembang menjadi sporopit ya. Pada sporopit terdapat sporogonium. Pada sporogonium ini terdapat sel induk spora. Ya, sel induk spora yang nanti akan melakukan proses meiosis ya, pembelahan meiosis. Kita lanjut. Nah, sekarang apa manfaat
atau peran lumut bagi kehidupan ya. Yang pertama bisa digunakan sebagai obat seperti Marchantia polymorpha tadi, lumut hati ya. Kemudian bahan pembalut dan bahan bakar untuk kelompok Sphagnum sebagai penyedia sumber air pada saat musim kemarau ya, sebagai penyedia oksigen, hampir semua tumbuhan itu penyedia oksigen untuk lingkungan, sebagai obat antiseptik juga bisa, kemudian mengandung senyawa yang dapat mengobati penyakit jantung, membantu mengobati penyakit pneumonia, kemudian sebagai antibakteri, anti kanker, mengobati luka bakar dan luka luar. Itu masih banyak lagi bisa kalian cari ya. Kemudian kelompok kedua dari tumbuhan adalah tumbuhan paku atau Pteridophyta dengan ciri-cirinya sudah mempunyai akar, batang, dan daun yang jelas ya. Terjadi metagenesis, generasi sporopit mempunyai akar sejati, umur panjang, dan merupakan keturunan generatif. Generasi gametopitnya adalah protalium. Tidak mempunyai akar sejati, serta mempunyai antheridium dan archegonium, sama seperti lumut tadi ya. Ujung daun paku yang muda umumnya menggulung, anak-anak. Akar berupa akar serabut, terdapat kaliptra, tipe pembuluh angkut, konsentrik, batang umumnya berupa akar tongkat, kecuali pada paku tiang dan sejenisnya. Daun paku dapat dibedakan menjadi mikrofil dan makrofil, tetapi dapat juga dibedakan menjadi sporopil. Nah, untuk paku ini banyak paku yang digunakan sebagai tanaman hias, sehingga kalian akan lebih mudah untuk mengamatinya, seperti jenis-jenis suplir ya, paku tanduk, itu banyak ya, yang nanti akan kita jelaskan ya di kelompok dari paku ini. Nah, sekarang seperti apa reproduksi tumbuhan paku atau Pteridophyta? Itu bisa secara aseksual, bisa juga secara seksual. Aseksualnya dilakukan dengan pembentukan spora di dalam sporangium dan menggunakan rizom, sementara reproduksi seksualnya dilakukan dengan pembentukan spermatozoid di dalam antheridium dan ovum di dalam archegonium. Ya. Tumbuhan paku mengalami metagenesis antara generasi gametofit dan generasi sporofit. Sekarang kita lihat seperti apa metagenesis dari paku ya, bisa kita lihat di sini. Spora paku yang haploid ya, ini akan jatuh di tempat lembab dan berkecambah dan berkembang menjadi protalium. Protalium akan membentuk antheridium dan archegonium ya. Antheridium ini akan menghasilkan sperma dan archegonium ini akan menghasilkan sel telur. Kemudian terjadi fertilisasi antara antheridium dan archegonium ini akan menghasilkan zigot. Zigot ini akan tumbuh menjadi sporopit ya. Sporopit itu tumbuhan paku itu sendiri. Sporopit akan tumbuh menjadi sporopil, daun pembentuk spora, kemudian sporopil akan membentuk sporangium. Ya. Dalam sporangium terdapat sel induk spora yang membelah secara meiosis. Nanti akan membelah secara meiosis membentuk spora haploid kembali, ya. Ini. Terus seterusnya seperti itu. Itu kurang lebih metagenesis dari tumbuhan paku. Berdasarkan jenis spora dikenal 3 jenis paku. Ada paku homospora atau disebut juga isospora ya. Paku yang hanya menghasilkan satu jenis spora saja ya. Contohnya pada paku kawat ya. Kemudian ada paku heterospora, yaitu paku yang menghasilkan 2 jenis spora, yaitu mikrospora untuk jantan dan makrospora untuk betina. Misalnya ini paku rane dan semanggi ya, Marcella crenata. Kemudian ada paku peralihan juga ya. Paku peralihan itu paku yang menghasilkan spora yang bentuk dan ukurannya sama, tetapi dia memiliki fungsi yang berbeda, yaitu sebagai jantan dan sebagai betina ya. Jadi heterospor. Misalnya pada Equisetum ya. Kita lanjut untuk pengklasifikasian tumbuhan paku. Tadi kita sudah lihat sekilas ya. Di peta konsep ada 4 kelompok. Yang pertama adalah paku purba atau paku telanjang, psilopsida disebutnya.
Tingginya antara 30 cm sampai 1 meter besar ya. Umumnya tidak memiliki daun dan akar sejati, tapi memiliki rizom yang dikelilingi oleh rizoid. Jika terdapat daunnya itu berukuran kecil ya, mikrofil. Nah, ini penampakannya ya. Batang berruas-ruas dan berbuku nyata, bercabang-cabang, berklorofil, serta memiliki jaringan pengangkut ya. Menghasilkan satu jenis spora ya, termasuk homospora. Kita lanjut. Paku kawat Lycopsida ya. Memiliki daun berbentuk seperti rambut atau sisik yang tersusun rapat pada batang. Nanti kalian bisa lihat di alam ya, banyak yang seperti ini. Batang berbentuk seperti kawat. Pada bagian ujung batang terdapat sporangium yang terkumpul dalam struktur seperti gada yang disebut strobilus. Tumbuhan paku homospora atau heterospora ini. Inilah paku kawat Lycopsida. Banyak ditemukan hidup di hutan-hutan daerah tropis ya, seperti hutan-hutan kita ya, baik tumbuh di permukaan tanah atau sebagai epifit. Yang ketiga adalah paku ekor kuda, Sphenopsida ya. Memiliki tubuh dengan tinggi rata-rata 1 meter, tinggi ya, sudah tinggi sekali, tetapi ada juga yang tingginya mencapai 4,5 meter. Nah, sporofitnya berdaun kecil dan berbentuk seperti sisik dengan warna agak transparan, batang ruas-ruas dan berongga, serta memiliki rizom. Nah, ini disebut kelompok ke dalam paku peralihan. Ya. Gametofit berukuran kecil dan mengandung klorofil sehingga dapat berfotosintesis. Nah, seperti ini penampakannya, lumayan cantik ya. Nah, ini Equisetum, paku ekor kuda ini yang terkenal ya. Bahkan ini kelompoknya bisa disebut kelompok Equisetum ya. Ya, karena terkenal ini pakunya, kelompok ini. Kemudian lanjut kelompok keempat, paku sejati. Nah, ini biasa banyak digunakan sebagai tanaman hias ya. Daunnya besar, daun mudah menggulung, sporangium terdapat pada sporopil, daun menghasil spora. Batang terdapat di bawah tanah ya. Sudah di bawah tanah atau berupa rizom. Gametofit memiliki klorofil dengan ukuran bervariasi. Gametofitnya bersifat uniseksual dan biseksual. Contohnya ini paku sarang burung, Asplenium nidus, suplir ya, seperti kita banyak ketahui, semanggi, Marcella crenata. Nah, ini banyak tanaman ini digunakan sebagai tanaman hias ya, terutama di sini Asplenium nidus ya. Ini paku sarang burung, bisa disebut juga kadaka ya. Kalau ini adalah suplir-supliran ya, tanaman-tanaman suplir yang untuk tanaman hias. Oke, kita masuk ke kelompok ketiga dari tumbuhan, yaitu tumbuhan biji atau spermatopita. Meliputi semua tumbuhan berpembuluh yang bereproduksi secara generatif dengan membentuk biji. Merupakan anggota plantae sejati. Nah, ini adalah anggota plantae sejati yang kita kenal benar bahwa itu adalah tumbuhan ya. Tuh. Kemudian dibedakan menjadi 2 kelompok dengan ciri-ciri umum ya, sebagai berikut. Memiliki biji ya, memiliki berkas pengangkut xilem dan phloem, merupakan tumbuhan Cormopita, yaitu memiliki akar, batang, dan daun yang sejati, menghasilkan bunga ya. Anthophyta bersifat autotrof. Alat perkembangbiakannya sudah jelas antara jantan dan betina ya. Kemudian generasi sporopitnya berupa tumbuhan dengan generasi gametofitnya berupa bunga. Sudah jelas seperti itu. Nah, sekarang pengklasifikasiannya ada Gymnospermae, yaitu biji terbuka dengan ciri-ciri memiliki bakal biji yang tidak tertutup oleh daun buah ya. Jadi bijinya terbuka. Kemudian berupa perdu atau pohon, batang dapat tumbuh membesar dan bercabang-cabang. Belum memiliki bunga sejati ya. Nah, ini belum memiliki bunga sejati, hanya berupa strobilus jantan dan betina. Kemudian klasifikasi dari Gymnospermae ini dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu kelas Cisadopita. Contohnya ini cicas rumpi ya. Kemudian kelas Ginkgopita. Contohnya ini ada Ginkgo biloba, biasa untuk
daya ingat, ya, memperkuat daya ingat, ya. Kemudian kelas Penipita. Nah, ini sejenis pinus, ya, Pinus merkusi kelompoknya, yaitu yang berdaun runcing. Kemudian kelas Gnetophyta, ini contohnya Gnetum gnemon, ya, melinjo. Nah, ini termasuk ke dalam kelompok Gymnospermae. Ada 4 kelompok tuh, ya. Kemudian sekarang kita lanjut ke Angiospermae, yaitu biji tertutup. Bakal biji diselubungi daun buah yang merupakan bakal buah, ya. Jadi bijinya ditutup, ya. Berupa herba, perdu, atau pohon mempunyai organ berupa bunga lengkap, ya. Terdapat kelopak bunga, mahkota bunga, serta alat kelamin berupa benang sari dan putik. Klasifikasi Angiospermae ada kelas monokotil dengan ciri-ciri berbiji tunggal, hanya memiliki 1 daun lembaga, sistem akar serabut, batang sama besar dan tidak bercabang, ya. Ini pengelompokan sudah sangat kalian kenal, ya. Daun tunggal berpelepah dan bertulang sejajar, bagian bunga kelipatan 3, akar dan batang tidak berkambium sehingga tidak dapat tumbuh membesar, xilem dan phloem tersebar, contohnya Orchia sativa, Zeame, dan Cocos nucifera, ya. Kelapa, jagung, dan padi. Ini adalah kelompok monocotyledon. Ini sudah kalian sangat kenal sekali, ya. Kemudian yang kedua kelompok dicotyledon dengan ciri berkeping 2, ya. 2 daun lembaga memiliki akar tunggang, batang kerucut, panjang, bercabang, dan berkambium, daun tunggal atau majemuk, tulang daun menyirip atau menjari. Bagian bunga kelipatan 2, 4, atau 5, memiliki kambium, ya. Sehingga dapat mengalami pertumbuhan sekunder, bisa melebar, xilem dan phloemnya tersusun dalam lingkaran. Nah, ini perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil, ya. Tanamannya contohnya monokotil itu jagung, dikotil itu kacang tanah. Dilihat dari akarnya, ya, monokotil akar serabut, dikotil akar tunggang. Untuk batangnya, monokotil batang beruas, dikotil batang berkayu. Untuk daunnya, monokotil daun sejajar, kalau monokotil daun sejajar, dikotil daun menyirip atau menjari. Untuk buahnya, monokotil buah terbuka, dikotil buah tertutup. Untuk bijinya, monokotil biji berkeping 1, dikotil biji berkeping 2. Oke. Sekarang reproduksi dan siklus hidup tumbuhan biji. Ini ada kelompok Gymnospermae bereproduksi secara generatif seksual dengan membentuk biji. Alat reproduksinya berupa strobilus, ya, terbentuk ketika tumbuhan sudah dewasa. Gymnospermae mengalami pembuahan tunggal. Kalau Angiospermae kurang lebih seperti ini. Nah, ini dari bunga, ya, dari benang sarinya, kemudian ada putiknya, ya. Jadi nanti kepala sari membuahi putik ini, ya. Seperti itu, kemudian terjadi fertilisasi di sini, ya. Ini sudah sangat kalian kenal, ya. Jadi proses reproduksinya dengan dilakukan di pada bunga ini. Nah, ada bunga berumah 1, ya, ada bunga yang berumah 2. Bunga berumah 1 itu putik dan benang sarinya sudah terdapat pada satu bunga. Untuk bunga yang berumah 2 itu putik ada di bunga yang lain, benang sari ada di bunga yang lain. Seperti itu. Mudah-mudahan ini sudah kalian ingat kembali dari pelajaran-pelajaran di SD dan SMP yang sudah kalian dapatkan, ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak. Semoga ilmu yang kita dapatkan ini sangat bermanfaat untuk kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.